tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat ini ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Engkau telah membuka tali-tali. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi klip nomor 309, Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita berdoa. Kepadamu puji-pujian kami, sembah sujud kami di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan kami, Allah boleh hadir melalui Roh-Mu yang kudus, memimpin kami di dalam peribadatan pada hari ini. Di saat ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga besar dan umat-Mu, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau dihibur oleh kebenaran firman. Sebab itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Ya Roh Kudus ada di dalam hati kami. Membawa diri kami untuk melihat, mengerti, memahami kehendak Tuhan.
melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan. Umat-umat-Mu yang boleh hadir pada saat ini ya Tuhan, mari Tuhan menolong, mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar benar ya Tuhan, benih kebenaran firman Tuhan boleh diterima dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, hamba-Mu bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak bekerja atas hamba-Mu ini. Sebab itu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, banyak oknum yang tidak suka dengan persekutuan kami, tetapi kami bersatu di dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan menjauh dari tempat ini, tetapi kami dilingkupi, dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 8. Kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu boleh mengikutinya dalam hati. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, terlebih mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu baru melihat saya di hadapan Bapak Ibu saat ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya John Christopher Zega. Bapak Ibu boleh panggil dengan sebutan John. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta yang Tuhan izinkan diutus melayani selama 10 bulan di Gereja Germita Immanuel Nunu. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Jadi ketika Bapak tadi memimpin pelepasan kain kabung, saya cuma tersenyum dan terangguk-angguk saja. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan hari ini saya mau mengawalinya dengan sebuah cerita. Ada seorang anak, dia hidup dengan ayahnya. Karena ketika dia dilahirkan, ibunya meninggal. Seiring waktu, ayahnya pun meninggal karena dimakan oleh usia.
Anak itu sangat berduka karena kematian ayahnya. Dia tinggal sebatang kara. Ia menangis sepanjang waktu meratapi nasibnya. Suatu hari Bapak Ibu, anak ini pergi kepada orang tua yang bijak. Dia berkata kepada orang tua yang bijak itu yang berada di kampungnya, "Aku tidak akan bahagia kecuali orang tuaku masih hidup." Kemudian orang tua yang bijak itu menasihati si anak. Katanya, "Pergilah, lalu ambillah buah jeruk, lemong. Ambillah buah lemong atau buah jeruk dari sebuah rumah yang di dalamnya tidak pernah mengalami kesusahan ataupun kedukaan." Anak itu pun mengikuti nasihat. Ternyata anak itu tidak mendapati satu rumah pun yang tidak pernah mengalami kedukaan. Dia tidak menemukan satu keluarga pun yang tidak pernah mengalami kesedihan. Bahkan pun di dalam perjalanannya dia menemukan keluarga yang lebih hebat duka citanya dari apa yang sudah dialami. Sehingga Bapak Ibu, anak itu memutuskan untuk balik ke kampungnya. Dan ajaibnya, ketika dia pulang tidak sama seperti ketika dia pergi. Ketika dia pulang, dia tidak lagi merasakan duka. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini tidak terluput dari kematian atau duka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini saya mau mengatakan bahwa kematian merupakan kedaulatan Allah terhadap umatnya. Tidak ada yang tidak melewatinya. Pasti semuanya akan melewatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam bacaan yang sudah kita baca, sama seperti angin taufan yang hebat pada saat zaman para murid mengguncang perahu mereka, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sering dilanda dengan kesulitan hidup. Kita sering dilanda dengan duka cita, kesedihan, kegagalan yang mungkin bahkan pun pasti mengguncang iman kita. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengungkapkan, ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa hal yang patut kita syukuri, terlebih keluarga. Yang pertama, di ayat yang ke-22 mengatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Kalau kita mengetahui cerita ini Bapak Ibu, rute perjalanan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu adalah ditentukan oleh Yesus. Dia mengatakan bahwa kita harus bertolak ke seberang danau. Kita baca di ayat selanjutnya, ternyata rute arah perjalanan pelayaran itu ternyata membawa murid-muridnya ke dalam situasi musibah yang membahayakan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini harus terjadi terhadap para murid pada saat itu, hendak menyatakan kuasanya dan mengajar para muridnya agar bertumbuh dalam hal percaya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa peristiwa ini hendak menyatakan supaya murid-murid bertumbuh dalam hal percaya. Itulah sebabnya hari ini kita bersyukur bersama keluarga duka, bersama dengan umat-umat Tuhan. Bersyukur sebab kita mengimani bahwa jalan Tuhan terkadang menurut kita tidak enak Bapak Ibu. Menurut kita, membuat kita
angkat tangan, putus asa. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, rencana-rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebenarnya membawa diri kita ke dalam sebuah sukacita baru dan selalu indah. Hari ini mungkin keluarga masih berduka dengan kepergian opa atau bapak yang terkasih. Tapi satu hal yang mau saya katakan bahwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu adalah kedaulatan Allah yang harus terjadi pada setiap manusia. Karena kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan kalau masih hidup. Kita harus bertemu dengan Tuhan dalam roh. Sebab kematianlah sebagai jalan kita boleh bertemu, bertatap dengan Tuhan. Yang kedua yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan ini Bapak Ibu di ayat 23 mengatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah, di sini saya mau kasih poin ialah kehadiran Yesus sebenarnya menjamin kelangsungan dan keselamatan kepada para murid pada saat itu. Hal yang menarik di ayat 23 ini Bapak Ibu, ketika para murid dalam keadaan berbahaya atau dalam situasi tidak dalam posisi aman, Yesus sedang tertidur. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Badai hidup selalu datang dalam hidup kita, membuat kita kecewa. Bahkan pun bisa menyalahkan Tuhan dan bertanya, mengapakah hal ini harus terjadi? Mengapa hal harus ini terjadi dalam keluarga saya Tuhan? Kenapa begitu cepat? Kita mengira Tuhan sedang tertidur melihat duka kita. Kita mengira Tuhan sedang menutup mata melihat kesusahan kita. Tidak demikian Bapak Ibu. Di dalam peristiwa yang dialami para murid pada saat itu, Yesus memang tertidur. Tetapi Yesus saat dia tertidur dalam perahu hendak memberikan suatu pembelajaran kepada para murid untuk belajar mempercayakan diri secara total kepada Tuhan. Dan di akhir kisah ini kalau sudah kita baca tadi, menunjukkan Yesus yang hanya mampu menghalau badai itu. Sama dengan keluarga besar. Yesus yang sama hadir di zaman para murid juga akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga yang sedang berduka. Bersyukur meskipun berduka. Yesus yang sama yang menyelamatkan, yang menghibur para murid pada saat itu. Yesus yang sama juga hadir di tengah-tengah keluarga. Amin. Yesus tetap menyertai, bukti kasihnya 40 hari lamanya. Tuhan masih memberkati Bapak Ibu. Walaupun diselingin dengan duka cita. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak pernah ketawa. Pasti tersenyum setidaknya beberapa detik. Hal ini menunjukkan penyertaan Tuhan. Sukacita Tuhan itu masih tetap di dalam hati kita. Artinya duka cita itu belum sempurna, belum sepenuhnya mengambil sukacita kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, justru di dalam masa-masa yang sesulit itu, di masa-masa duka kita itu, Allah mau supaya kita bertumbuh iman dan harap kepada. Yang ketiga, krisis kehidupan merupakan kesempatan untuk mengenal Yesus dan kasih. Setelah badai, Bapak Ibu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, di manakah kepercayaan? Kata di manakah kepercayaanmu ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar merujuk kepada sebuah pertanyaan saja, tetapi sebuah pernyataan atau pertanyaan yang mengandung pengajaran supaya para murid mengenal Yesus dan sungguh-sungguh mengenal kasih Yesus. Hari ini
sesudah 40 hari ini kita tetap bersyukur bersama keluarga, sebab di dalam duka cita kasih Allah tetap memelihara keluarga. Bapak Ibu, lanjutkan perjalanannya bersama Tuhan. Ingatlah, walaupun opa atau bapak belum ada, DP nasihat masih ada kan? Nasihat apa yang diinginkan orang tua, yang diinginkan opa di dalam kehidupan supaya kita lebih baik, itu diteruskan. Jangan ketika orang tua tidak ada, keharmonisan di dalam keluarga menjadi longgar. Tetapi justru kita harus semakin menguatkan. Inilah ketika kita di dalam duka, Bapak Ibu saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, lanjutkan perjalanan bersama Tuhan. Memang susah, tidak mudah. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Firman Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Dia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu, tetapi dia adalah Bapa yang setia. Mau ada Bapa atau tidak ada Bapa, mau ada opa atau tidak ada opa, Tuhan tetap sama hadir di tengah-tengah keluarga. Amin. Bapak Ibu harus yakin itu. Sebab Allah lah Allah yang peduli dan mengerti tentang pergumulan kehidupan kita. Allah tahu. Maka dia akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Jadi saya mau mengatakan, kalau Bapak Ibu sedang berduka saat ini, bersukacitalah, sebab sukacita sedang melambai ke depan kepada Bapak Ibu. Amin. Sukacita sedang melambai dari depan. Dan Bapak Ibu itu akan memperoleh sukacita surga di dalam keluarga. Baik kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita yang hadir pada tempat ini, terlebih keluarga besar. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita masuk dalam ungkapan syukur keluarga. Salah seorang keluarga akan membacakan Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Kita sambut dengan nyanyian klik nomor 377, Saat Ku Redha.